Shalom, salam sade, salam merah. Merah lagi buangannya. Ini market lagi pada buang barang ini ya. Semalam nutup stock market saham juga buangan deras ya. Itu gold juga. Wah, gold dikocok tapi gua ada rezeki lumayan. Hampir ketendang, saya geser stop loss ya kan, karena saya yakin, karena saya lihat Bank of Canada cut rate, saya yakin sering begitu kejadian bandar kocok, maka kemarin saya yakin saya geser stop loss, saya masuk layer 2 lagi gold, karena saya yakin sering gitu, misalnya dia kocok hari ini cut rate, dia hijau kan, besoknya buangan gitu. Ternyata tadi pagi buang lebih ini agak cepet, cuma sayang tadi pagi saya ini bangun, saya TP, saya pikir lumayan dapat rezeki kan, saya sisain 30% profit, saya biar nggak taunya Pak, muka market Asia market lebih dalam lagi dia buang. Harusnya kalau saya tunggu dikit wah dapat lumayan, tapi ya udahlah rezeki gitu. Ini profit saya lihat, biarkan yang sisa 30%. Mantap ya. Kemarin hampir kena ini, saya pantau ya kan, hampir kena SL, dikocok ke atas lagi. Ya udah saya geser stop loss, saya masuk layer 2 lagi ya, karena yakin. Biasa kalau saya nggak yakin udah saya biarkan ketendang gitu, ya udah lihat jadi. Tapi semalam karena sering gejalanya gitu ya, kalau cut rate gitu, kayak kemarin yang ECB juga, waktu cut rate yang kemarin itu juga gitu. Waktu itu cut rate, saya pikir dia ada dikocok juga, terus nutupnya hijau. Tapi next day-nya buangannya lumayan sampai 40, saya ingat itu. Maka saya kemarin itu yakin, udah lihat dia kocok, bandar kocok gitu, udah saya geser stop loss, saya masuk layer 2 lagi, tambah muatan. Lumayan paginya dapat hasil buangan. Ternyata semalam pada buang ini saham juga. Nanti kita bahas lah, kita lihat satu persatu ya. Ini BTC lagi buang dan BTC dominance disorong ke atas, mampus altcoin dicekek ya. Ini saya buat video posisi market cap drop 3,5%. Tadi dailynya nutup di 65,3. Habis nutup nggak lama market makin anjlok gitu ya. Dan BTC dominance makin menguat lagi, mampus altcoin kegencet, yang holder pada stres. Ya sabarlah ya. Ini market cap di 2,31 triliun, volume drop 10,8% di 77,7 billion. Dominance 54,8 bangke. Ini yang yang takut mencet telur lihat ini gitu, beda makin pada stres ya. Tapi tenanglah, nggak usah ini ya, lihat aja, sabar. Ini Fear and Greed agak turun, balik di netral. Beberapa hari lalu udah masuk greed kan, ini udah balik netral di 59%. Ini saya upload video posisi BTC di 64.046 dolar. ETH, inilah sell on news ya kan, by the rumors ya. Ini buangan ETH lumayan 8%-an ya, 8,2%. Drop Ethereum di 3.165. BNB drop 5% di 555 dolar. Solana oke, stabil, di cuma drop 2%-an, 170 dolar. XRP kemarin sempat lawan arus juga, sempat ke 63 sen. Ini dia buang-buang, ini drop ke 60 sen. 59,9 sen sekarang saya buat video posisinya ya. Masih oke lah. Stabil dia ya. XRP hari ini ada ini deal dia tanggal 25. Mungkin ada yang nahan, mungkin good news. Mudah-mudahan malam ini XRP ada good news, apakah bisa deal, bisa solve dengan SEC ya, Ripple, mudah-mudahan ya. Let's see, kita berharap positif malam ini untuk XRP ya. Ini pada diskon altcoin kegencet bener. Yang pegang pada stres, santailah, sabar dulu ya dengan kondisi gitu.
Ini memang kalau lihat market, kalau kalian yang sangkut ya pasti stres berat lihat begini nih. Baru naik dikit dibuang lagi, naik dikit dibuang lagi, ya. Nah, ini buangan ini lumayan sih. Rata-rata 5-10% ya buangan hari ini untuk altcoin, ya. Dengan dropnya ini altcoin rata-rata kalau dilihat buangan sekitar 5-10% drop altcoin, ya. Ethereum yang lebih tinggi buangannya, BTC dropnya sekitar 3%-an, ya kan. Ini altcoin 5-10%. Nah, dominasinya sih menguat sekali. Semalam itu ya BOC, Bank of Canada, dia benar, dia turunkan udah cut rate ya. Dari 4,75 dia drop 4,5, jadi cut 0,25 basis point, ya kan. Nah, semalam juga seharusnya dolar menguat dengan dia punya event, dia punya apa agak bagus ya. S&P Global Service, ya kan, bagus PMI-nya. Tapi kenapa dolar drop? Ya, Jepang dump, yen menguat. Congrats buat anak-anak Jepang, ini yen agak menguat lagi. Jadi kalau kalian kirim duit ke orang tua agak lebih ada bernilai ya. Ini drop lagi, Jepang dump dia punya bond, dolar bond, dia buyback yen menguat ya. Nah, dolar makanya seharusnya dia kalau semalam lihat ini eventnya dia harusnya agak menguat, tapi dia drop karena buangan ya. Bank of Japan dump bondnya lagi. Nah, untuk hari ini event pentingnya dia nanti jam 8.30 itu GDP bebarengan durable good ya. Kalau lagi dengan GDP gitu orang pasti pantau GDP-nya ya. Nah, kalau dilihat dari ininya GDP quarter over quarternya di kuartal 2 ada perbaikan, ada kenaikan. Sebelumnya 1,4%, ini forecastnya diperkirakan 2% ada kenaikan. Andai kata benar naik, ya dia posisi dolar lebih bagus juga gitu ya. Tapi GDP price index-nya kalau dilihat ini agak drop, forecastnya sebelumnya 3,1, ini 2, tapi at least dia lihat yang GDP quarter over quarter ya. Juga hari ini Kamis ada data gembel ya. Data gembel kalau lihat forecastnya agak turun dikit. Jadi hari ini GDP yang penting diperhatikan ya. Tapi kalau benar dia ada kenaikan itu 1,4% jadi 2%, ya mungkin dolar bisa menguat dikit, emas masih koreksi gitu ya. Nah, kripto ini mungkin masih agak merah lihat karena stok market dibuang dalam semalam itu. Wah, itu stok market gede sekali buangannya ya. Nasdaq aja sampai buangan 3,6%. Itu kalau di saham sampai 3 itu gede buangannya ya. S&P 2,3% ya kan. Dow Jones 1,2%. Itu gede buangannya. Makanya banyak yang kena likuidasi juga kayaknya, yang trade buangan besar. Boleh dikatakan kalau buangan begitu ini agak sedikit untuk stock market sedikit keras kecil gitu ya. Maka ini mungkin pada takut ya stock market dibuang begitu ya, kripto agak kena buang dikit juga ya. Gold pada buangan merah ini ya, kita lihatlah semoga ini. Tapi kalau ada yang nyali berani masuk serok cicil silakan gitu kan. Untuk swing gitu ya, untuk swing. Tapi kalau yang udah sangkut ngeliatin aja
latihan sabar, ya. Ini juga kestabilan dia punya politik agak sedih di Gedung Putih, agak ini juga kedatangan Netanyahu juga di DC banyak sekali protestor bentrok sama polisi juga. Si Netanyahu dia karena mereka tahu jadwalnya dia speak di Kongres, ya, disambut di Kongres, dia ngomong di Kongres gitu. Jadi demonstran pada ini ngepung di sana. Nah, ngepung sempat benturan juga dengan polisi gitu. Jadi agak kacau juga lihat kondisinya. Setelah itu data ekonomi fakta yang terjadi benar juga pada tutup gitu ya, CVS Farmasi gitu, itu datanya pada banyak tutup lagi, lebih banyak lagi tutup ya. Angka pengangguran naik jutaan pengangguran, data yang keluar gitu. Makanya market langsung tanggapi negatif gitu. Untuk sementara ya sabarlah, ini mungkin kalau saya rasa sengaja dibuang ini biar ada barang murah ya. Mereka nanti kalau udah konvensi Partai Biru udah nanti tetapkan calon, nah itu baru dipambalik. Jadi mereka udah serok-serok harga bawah ini, nanti disorong lagi ke atas ya. Gitulah, selalu market diolah begitu, cari dana ini dibuat orang takut dulu, fear ya. Jadi kalau yang ada dana dikit ya cicil aja masuk kondisi begini ya. Tapi nggak invest ya, saya nggak bilang untuk invest, untuk swing ke depan ya, itu boleh. Tapi untuk ada yang tanya, kok serok apa untuk long invest ya, udah banyak saya jawab, untuk ini nggak serok lagi gitu, untuk invest. Justru saya cuma yang invest udah serok dari bearish time tahun-tahun kemarin kan, ini cuma kalau saya ngomong serok yaitu swing trade gitu ya, atau scalping. Oke, jadi kita lihatlah malam ini mudah-mudahan GDP bisa membaik ya. Kalau data GDP membaik, ya kita lihat besok minggu depan atau nggak salah ya, Rabu itu pertemuan Fed juga penting gitu. Siapa tahu tiba-tiba dia ikut cut rate juga kan. Tapi kelihatan gejalanya udah kelihatan. Saya lihat dari minggu-minggu kemarin Jepang mulai dump bond, selling bond. Saya udah lihat, ini saya yakin ada cut rate, udah mendekati cut rate. Ternyata Bank of Canada benar, dia cut rate 0,25 basis point. Ya nextnya ini Amerika Fed ya, saling pada hubungan, udah tahu ini mereka gitu. Nah saya lihat tiba-tiba BOJ juga terus dump bondnya, tiba-tiba yen menguat juga kan. Karena kalau cut rate dia 0,25 basis point aja, Jepang yang hold dia punya bond begitu banyak, berapa puluh billion atau ratus billion gitu, itu walaupun 0,25% aja itu udah berapa duit gitu dia loss kan. Makanya lebih baik buruan dia lepas dulu, jangan sampai banyak ini. Jadi kita lihatlah ya. Untuk market saat sekarang sabar dengan merah, cuma yang kita kutuki kalau whole altcoin yaitu BTC dominance ya. Ya, BTC dominance ini yang nyekek sekali. Udah BTC drop, dia bukan ikut drop, malah dia mengencang ke 54,8. Kemarin waktu saya buat video justru dia 54,3 kan. Seharusnya dominance, BTC disorong, dominance menguat. BTC dibanting, lebih menguat dominance. Holder altcoin pusing, stres. Ya, jadi kita lihatlah. Jadi kalau lihat kondisi begini, saya rasa market saham mungkin masih bisa merah dikit. Gold masih buangan saya rasa ya. Jadi maka saya sisa profit 30% saya biarkan dulu. Lihat malam ini masih mau jadi nggak yang saw. Ya, lumayan Asia udah lumayan, ini dia ya lumayan lah ada rezeki.
Kemarin itu ini kena sepak, aku short HNT. Justru hari ini dia drop, aduh, kripto lah. Tapi di sawah ada rezeki lah, lumayan lah. Jadi begitu aja ya, buat Cuan Army malam Jumat. Jangan stres, ya kan? Kalau pusing kepala atas, tenangkan kepala bawah tenang, kepala atas bisa adem juga. Oke? Salam saya Rio dari Tokyo. Lemeskan ototmu. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.